Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita buat untuk adonan kulitnya ya. Di sini saya menggunakan tepung cakra kembar 750 gram. Kemudian kita tambahkan garam 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, biar garam dan tepungnya bisa tercampur secara merata. Bahan berikutnya kita tambahkan BOS pengganti butter sekitar 100 gram. Lalu kita tambahkan margarin Butterland sekitar 75 gram ya. Lalu kita aduk-aduk biar BOS atau pengganti butternya dan Butterlandnya atau margarin bisa tercampur secara merata. Nah, setelah tercampur secara merata, kemudian kita tambahkan air kurang lebih sekitar 350 ml ya. Lalu kita aduk-aduk hingga air dan tepungnya bisa tercampur merata ya, tapi tidak usah sampai kalis. Nah, kira-kira sudah tercampur secara merata seperti ini. Nah, itu adonannya sudah jadi ya. Kemudian kita istirahatkan dulu adonannya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini setelah kita istirahatkan adonannya kurang lebih sekitar 10 menit, kemudian kita gilas atau kita giling adonannya hingga ketebalannya merata. Kira-kira ketebalannya itu 0,5 hingga 1 cm ya. Pastikan ketebalannya merata ya. Berikut kita oleskan dengan margarin pastry ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan merek Denis dari God Bullion. Nah, ini kita olesin margarin pastrinya kurang lebih sekitar 150 gram ya. Pastikan teman-teman mengoles margarin pastrinya itu merata ke adonannya ya, biar hasilnya lebih bagus, lebih banyak lapisannya dan lebih garing ya teman-teman ya. Kemudian kita lipat seperti ini, lalu kita taburi sedikit tepung biar tidak mudah lengket. Lanjut kita giling hingga ketebalannya kira-kira 0,5 hingga 1 cm. Pastikan ketebalannya merata ya teman-teman ya, biar hasilnya lebih bagus. Jangan lupa dibolak-balik dan ditaburi sedikit tepung biar tidak mudah lengket. Kemudian kita lipat seperti ini lagi ya teman-teman ya. Nah, setelah kita lipat, berikut kita istirahatkan dulu adonannya kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, setelah diistirahatkan kurang lebih 10 menit, kemudian kita giling kembali nih teman-teman hingga ketebalannya merata, kira-kira 0,5 hingga 1 cm. Setelah ketebalannya merata, kemudian kita lipat kembali seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya memasukkan ke dalam plastik, lalu kita simpan di pendingin kurang lebih sekitar 10-15 menit ya, biar nanti ketika kita olah kembali itu lebih mudah kita menggilingnya teman-teman ya, lebih lentur ya, lebih gampang istilahnya ya teman-teman ya. Atau biasa disimpan ke freezer untuk kita bekukan, insya Allah bisa bertahan sampai 1 bulan ya teman-teman ya. Kapan kita perlukan bisa teman-teman gunakan. Oke, sambil menunggu adonan kulitnya kita istirahatkan, kita akan buat untuk bahan isiannya ya. Di sini saya menggunakan kacang hijau kurang lebih sekitar setengah kilo ya teman-teman ya. Jangan lupa sebelum kita gunakan kacang hijaunya kita cuci bersih dulu ya. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita rendam kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman, agar nanti ketika kita merebusnya tidak terlalu lama ya, biar lebih hemat gas ya. Nah, kemudian setelah kita rendam kurang lebih sekitar 15 menit, lalu kacang hijaunya kita rebus hingga empuk ya. Nah, ini teman-teman kira-kira seperti ini ya. Setelah kita rebus hingga empuk, kemudian kacang hijaunya kita tiriskan. Lalu kacang hijau ini kita haluskan ya teman-teman ya. Boleh teman-teman haluskan dengan cara seperti ini, ditumbuk-tumbuk. Atau bagi teman-teman yang punya mesin penggiling atau blender bisa dihaluskan menggunakan blender ya. Berikut setelah halus, kemudian kacang hijaunya ini akan kita gongseng dulu ya, hingga kandungan air di dalam kacang hijau ini kering ya teman-teman ya. Biar rasanya enak, saya menambahkan susu bubuk kurang lebih sekitar 50 gram dan gula pasir kurang lebih sekitar 100 gram. Lalu saya tambahkan sedikit garam ya.
Atau untuk tambahan takaran gula dan garamnya bisa teman-teman sesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Kemudian kita gongseng hingga kandungan airnya kering ya teman-teman ya, supaya isiannya ini bisa bertahan lebih lama ya, kurang lebih sekitar 2-3 minggu ya. Semakin kering kandungan air di kacang hijaunya, maka semakin lama daya tahan untuk isiannya ini ya. Nah, selanjutnya kita bagi isiannya ini menjadi beberapa bagian, masing-masing ini saya timbang beratnya kurang lebih sekitar 10-11 gram. Oke teman-teman, untuk isiannya sudah beres. Selanjutnya kita kembali ke adonan kulit yang sudah kita istirahatkan tadi ya. Nah, sebelum kita giling atau kita gilas, jangan lupa kita taburi sedikit tepung biar tidak mudah lengket ya. Jadi teman-teman, kenapa adonannya kita istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 15 menit, supaya ketika kita giling seperti ini itu tidak kaku ya, lebih mudah kita bentuk ya teman-teman ya. Nah, ini kita giling hingga ketebalannya merata ya, kurang lebih ketebalannya itu kira-kira 0,1 hingga 0,2 cm. Nah, setelah ketebalannya merata, berikut kita potong saja panjangnya kurang lebih 12 cm ya teman-teman. Untuk lebarnya kita potong kurang lebih sekitar 4 cm nih teman-teman ya. Ini jadi satu adonan ini dapatnya kurang lebih sekitar 90 pieces nih teman-teman ya. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, kemudian kita letakkan isiannya ya, untuk kacang hijau yang sudah kita persiapkan tadi. Lalu teman-teman bisa menggulungnya seperti ini. Untuk isiannya ini bisa teman variasian ya, bisa ditambahin keju di dalamnya atau juga meses. Tapi menurut saya dengan kacang hijau saja yang sudah kita olah seperti ini itu sudah cukup lumayan enak menurut saya ya. Oke teman-teman, ini dapatnya kurang lebih sekitar 90 pieces ya. Oke, selanjutnya kita bakar saja di dalam oven dengan suhu api atasnya 180 derajat Celcius, api bawahnya sekitar 220 derajat Celcius ya. Dengan waktunya kurang lebih sekitar 30 menit ya teman-teman. Nah, ini setelah kita bakar, selanjutnya kita keluarkan dulu dari oven, lalu kita beri olesan egg gloss ya teman-teman, biar lebih ekonomis. Atau bisa teman-teman menggantinya dengan kuning telur. Tapi kalau menurut saya biar lebih ekonomis dari segi modalnya, untuk olesannya teman-teman bisa menggunakan egg gloss. Nah, ini egg gloss yang saya gunakan, kemasannya yang 1 liter ya teman-teman ya, harganya sekitar 30-35 ribu. Jadi biar lebih ekonomis, teman-teman bisa mengganti kuning telur dengan egg gloss untuk olesan ya. Nah, ini selanjutnya kita beri topping keju, atau bisa teman ganti dengan meses. Setelah kita beri topping, kemudian kita oven lagi untuk kita mengeringkan keju dan olesannya ya. Kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit ya teman-teman, sudah kering topping dan olesannya tadi. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya kita tunggu dingin dulu ya, baru kita kemas. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman ya, kita kemas ke dalam wadah toples seperti ini, atau bisa dalam kondisi hangat-hangat teman-teman jual ya, itu jauh lebih enak rasanya ya. Tapi kalau untuk kita jual, titipkan di toko-toko oleh-oleh, atau bisa di alternatif jualnya menjelang lebaran ya teman-teman. Wah, ini mantap sekali ya. Teman-teman bisa mengemasnya ke dalam wadah toples seperti ini. Ini ukurannya sekitar 600 ml ya wadah toplesnya. Kurang lebih isinya sekitar 20-21 nih teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman nyusunnya ya. Atau teman-teman bisa jual per piecesnya harga 1000-an ya. Walau harga jualnya ekonomis, tetap untung yang didapat juga lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi dapatnya 90 pieces, kalau dijual dengan harga 1000 per piecesnya jadinya 90 ribuan nih teman-teman. Atau bisa teman-teman jual dengan kemasan plastik paper bening seperti ini. Untuk isinya silakan teman-teman sesuaikan saja. Jadi untuk cara menjualnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa teman-teman kemas ke dalam wadah toples seperti ini untuk titip jual di toko oleh-oleh, di warung-warung juga bisa. Atau teman-teman jual menjelang lebaran nanti juga bagus ya untuk dijadikan ide bisnis.
atau bisa dikemas juga ke dalam plastik. Untuk cara menjualnya silakan teman sesuaikan saja dengan kondisi di daerah atau di tempat teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita segel menggunakan plastik press seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita press menggunakan alat pemanas seperti ini ya. Untuk alatnya teman-teman bisa cari saja di online shop, banyak yang jual ya. Untuk harga jualnya satu toples ini bisa teman-teman jual mulai dari harga 20 sampai 30.000 ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Oh ya teman-teman, untuk adonan kulitnya ini hampir sama dengan adonan kulit kromboloni ya, menggunakan pastry. Nah, untuk resep kromboloni ini nanti akan kita upload videonya dengan modal yang super ekonomis ya. Teman-teman nanti tinggal tunggu saja videonya, insya Allah akan kita upload ya. Dari satu resep ini untuk total modal keseluruhannya di luar toples yaitu kurang lebih sekitar 35 sampai 40.000 ya teman-teman ya. Satu resep jadinya 90 pieces. Kalau kita jual satuan saja 1000 per pieces itu jadinya 90.000 nih teman-teman ya. Cukup lumayan menjanjikan potensi keuntungan ya. Oke, setelah kita press kemudian biar lebih menarik jualan kita dan biar lebih mudah dikenal orang, kita pasang stiker seperti ini ya teman-teman ya. Ini satu lembarnya saya cetak harganya sekitar 4.000-an ya, yang kertasnya Komo ya. Nah, itu dapatnya 18 potong nih teman-teman ya. Jadi biar lebih menarik jualannya saya beri nama kacang hijau susu panggang nih teman-teman. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi membutuhkan ide bisnis ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.